Yo, kembali lagi dalam podcast Richard and Daniel. Apa kabar, Cat? Yo, baik. Lo, apa kabar? Mantap. By the way, ini aku Daniel, buat siapa tahu yang nggak kenal suaranya. Dan gue Richard Kita berdua dari... dalam podcast Richard and Daniel DPRD. Kita ulang lagi ya, DPRD. Gimana, Cat? Ada topik seru apa nih kali ini kita take podcast? Hari ini kita bakal ngomongin digitalisasi dalam administrasi. Salah satunya ya, akan Salah ada beberapa satunya hal. itu. Jadi digitalisasi administrasi itu Apa sebenarnya, Cat? Karena aku nggak ngerti nih istilah ini sebenarnya. sebenarnya digitalisasi administrasi itu mempermudah orang dalam melakukan administrasi. Misalkan seperti Contoh. kita ngebikin NPWP. Sekarang kan Oh. ngedaftar ataupun nulis-nulis data diri ataupun yang lainnya itu nggak harus datang ke kantor pajak. Oke. Sekarang semua udah via website gitu dan tinggal ngisi-ngisi aja gitu, tinggal ngisi misalkan nama terus dokumen-dokumen apa gitu dan itu pun ngaruh ke semua kementerian, nggak cuma pajak doang. Oke. Misalnya Kementerian Kesehatan buat ngisi data apa gitu atau BPJS atau sebagainya itu semua sekarang pakai digitalisasi administrasi dan juga digitalisasi administrasi itu juga mempermudah bukan hanya dari yang kita nih dari luar perusahaan atau juga dari dalamnya itu juga ngebantu karena karyawan-karyawannya nanti dengan mudah buat milah-milah gitu Nggak misalkan perlu kerja 2 kali lagi. betul kalau dulu kan Oke. mungkin harus berkali-kali tuh kan entah dia milah datanya orang ini usianya segini gitu Iya, jadi iya. kalau sekarang udah lebih simpel mempermudah jadi itu tujuan dari digitalisasi administrasi. Jadi sebenarnya simpelnya yang cara-cara lama ya kan yang pakai kertas lah. Betul, Ya, harus betul. bayar bensin, datang ke tempatnya, ke Betul. kantornya. Sekarang online. Cukup tinggal klik linknya aja gitu udah punya isi akses form ya kan isi form. biasanya. Jadi sebenarnya emang digitalisasi itu tujuannya itu emang mempermudah sih. Iya, Jadi iya, membuat benar. mudah Semua pihak sebenarnya ya. ya semuanya Termasuk gitu. ya tadi yang kayak kau bilang si yang pegawainya. Betul. Kalau misalnya contoh kantor pemerintahan ya, berarti pegawai pemerintahan juga lebih mudah sebenarnya kan? Kerjanya jadi nggak 2 kali kan. Iya, nggak perlu kalau misalnya dulu pakai kertas, kita isi kertasnya, dia baca, dia ketik ulang di komputer misalnya ya kan. Sekarang nggak usah, semua udah langsung. Terus di juga ntar dia udah database. tahu nih karena digitalisasi mindah-mindahin gitu. Iya, benar-benar. Atau ada yang kurang gitu. Jadi lebih gampang lah. Jadi digitalisasi administrasi ini tujuannya juga untuk nge-support anak muda. Jadi kan Iya. sekarang udah semakin banyak nih Gen Z nih. Iya. Gen Z ini pasti sudah apa ya banyak tahu lah soal Banyak tahu. digitalisasi Lebih gitu. Jadi pintar karena informasi lebih mudah. banyak. Iya. Dan dia pun kayaknya ya even sekalipun disuruh ngisi ini gitu ya dari kantor pajak atau kantor lainnya Yap, gitu yap, secara yap. digitalisasi dia juga lebih cepat ngertinya Yap. nggak gaptek lah gitu ya ketimbang orang-orang generasi lainnya gitu. Kau pernah nggak? Kita kan termasuk muda lah. Ya. Kau pernah nggak males ngelakuin hal yang cara lama, tapi karena ada cara baru lewat online, kau jadi mau ngelakuinnya? Sering. Apa contohnya? Waktu itu bikin kan NPWP. Bikin NPWP ya? Ya itu benar-benar sekedar link aja udah di-share sama kantor pajak. Terus kita tinggal isi aja di situ gitu dan benar-benar nggak ada ke kantor sama sekali di rumah semua. Oke. Benar-benar mudah banget gitu. Iya Jadi sih, pemerintahan benar sih. juga sekarang semakin berkembang sih. Ada banyak sih kantor kecamatan juga kayak begitu. Waktu itu ngurus buat bayar pajak itu semua di kecamatan udah pakai link semua. Jadi mereka di kecamatan itu tinggal nge-share linknya aja. Iya. Jadi ntar yang datang tinggal ini linknya tinggal diakses gitu Iya, pakai HP lebih gampang. Iya. Walaupun berarti memang belum ini ya, belum optimal banget ya. Belum optimal Tapi, buat tapi maklum lah. Kan masih baru juga, Iya. masih baru lah. mungkin karena Covid juga ya ditunjang itu ya. Jadi Dipaksa untuk Iya. berubah juga kan, ya bagus juga sebenarnya. karena Covid kan dipaksa untuk harus mau digitalisasi gitu Iya, dari iya, rumah. Karena kan waktu itu kan work from home kan. Iya. Jadi nggak ada orang di kantor. Nggak ada orang di kantor. Iya, jadi Betul, harus betul. pakai akses gitu. Iya. Betul. Bagus. Nah, tapi tadi kau ngomongin NPWP. Ya. Kau udah pernah punya penghasilan berarti? Ya udah pernah. Udah pernah ya? Udah Pernah pernah kerja. ngerasain Ya, part time. Oke. Tapi tadi kau sudah di luar ini ya, kau sempat bilang ke aku soal financial freedom. Boleh Ya tuh. kan? Apa tuh financial freedom? Nah, gabung sama yang tadi soal penghasilan. Tapi kau belum pernah ngedenger soal ini di Instagram. belum sama sekali financial freedom. Jadi sempat jadi dia sempat viral ya? berbarengan dengan Jaksel. Jaksel. Jaksel, Betul. Gue tahu, tapi gue nggak begitu cari tahu Perhatiin soal banget. financial Iya, freedomnya. iya. Tapi emang itu sangat terkenal di Jaksel. Ya, jadi Lekat gitu. kalau boleh dibilang si istilah financial freedom ini viral berbarengan dengan Jaksel. kebiasaan Jaksel lainnya. Iya. Jadi istilah ini ikutan terkenal. Sebenarnya intinya tuh gini kayak contoh gampang aja, Raditya Dika.
Raditya Dika. Umurnya baru 30-an. Tapi dia udah punya uang cukup di tabungannya untuk pensiun sebenarnya. Oh, buat ngehidupin lah. Iya, jadi sebenarnya kayak Raditya Dika sekarang bikin film atau bikin YouTube apa segala. Dia bukan lagi semata-mata nyari duitnya doang. Karena di tabungan udah cukup. Banyak lah. Jadi dia bisa bikin konten apapun terserah dia, nggak peduli AdSense misalnya. Nah itu financial freedom. Oh, jadi dia tuh kayak udah punya keuangan yang benar-benar cukup. Jadi kayak bebas gitu. Freedom itu bebas gitu. Bebas. Jadi, Nah, itu financial freedom. Jadi intinya uang membuat kau bebas untuk ngapain aja. Tapi itu ngaruh ke Gen Z. Jadi Gen Z pengen banget tuh punya financial freedom gitu. Jadi duitnya itu emang udah benar-benar banyak dan dia bisa bebas gitu dari kerjaan gitu. Sebenarnya aku rasa generasi zaman dulu juga pengen, tapi istilah ini kayaknya baru terkenal sekarang. Gak harus Gen Z ya? Iya, tapi Gen Z sekarang jadi ya mungkin juga banyak yang cita-citanya kayak gitu. Wah, pengen duit banyak, jadi bisa jalan-jalan ke keliling dunia misalnya. Kau denger itu pengen nggak? Pengen banget lah. Pengen financial, gue pas gue dengar jelasin tadi, enak banget ya. Itu mah semua orang juga pengen iya, gitu. Bener kan, semua orang pengen dan bener juga ya. Jadi kita bukan lagi kerja untuk makan hari ini. Tapi udah free lah. Iya, kita bisa ngerjain hobi, bisa ngerjain cita-cita lagi. Tapi gitu. kalau menurut gue itu bukannya hanya financial freedom itu hanya dimiliki oleh anak-anak orang kaya dan juga orang kaya yang udah punya bisnis banyak gitu. Sebenarnya ya menurutku juga akan lebih mudah sih untuk orang-orang yang kayak mereka kan. Tapi sebenarnya siapapun bisa sih. Orang-orang biasa pun juga bisa. Harusnya bisa. Itu mulai dari kebiasaan soal uang aja sih. Dengan nabung terus, hanya tinggal nabung. Menurutku bisa sih. Kita kan juga belum sampai ke tahap financial freedom ya. Tapi menurutku harusnya bisa sih kalau kita rajin nabung. Nggak misalnya tahu diri lah kayak ya udah kalau kita nggak punya uangnya nggak usah dipaksain. Tahan dulu. Tahan aja dulu iya. Nah, iya. Tahan diri. Menunda kenikmatan sekarang untuk yang lebih besar di masa depan. Mantap. Yoi. Itulah kurang lebihnya. Jadi orang bisa kerja juga dari mana aja sebenarnya, ya kan? Kayak si Raditya Dika kerja dari rumah dia terserah. YouTube ya kan? ya. YouTube. Dari YouTube iya. ya. Semua orang nggak perlu kantor lagi. Kayak tadi udah disebutin gara-gara pandemi. Digitalisasi. Orang dipaksa untuk berubah kebiasaannya. Jadi digitalisasi kan? Iya, secara keuangan, secara administrasi tadi jadi digital. Termasuk juga soal kerja. Orang bisa kerja di rumah. Oh iya kan? benar, di rumah. Work from home. Iya makanya. Sebenarnya WFH itu ya ada positif dan negatifnya sih kalau menurut gue sih. Oke. Work from home ya. Emang kita ngomong start WFH ini dari COVID ya. Iya. Karena kan sebelum COVID masih WFO kan. Iya. WFH ini start dari COVID dan gue sempat ngerasain WFH. Oke. Dan menurut gue WFH itu ya enaknya itu kita ya bebas gitu. Jadi misalkan kita kerja gitu terus bangunnya bisa mepet gitu kan pas kita mau absen gitu kan atau pas kita mau Zoom atau mau briefing gitu kan. Itu kelebihannya juga mungkin bisa santai dikit gitu. Tapi negatifnya yaitu kurangnya sosialisasi dengan rekan-rekan sekitar gitu. Komunikasinya juga kalau ya itu harus cuma via WA gitu. Secepat-cepatnya WA, Zoom, tetap aja lebih cepat WFO gitu. Iya tuh lebih cepat, Pak. Iya kan mau nanya, iya gitu kan iya tanda tangan Pak. Iya lebih cepat. Iya. Mau gimana juga. Kalau misalkan suruh tanda tangan gitu kan harus nunggu di email gitu. Iya, benar. Langsung harus dibaca. Kalau kita ketemu langsung di kantor kan jadi cepet gitu. Iya. Cuma emang waktu itu menurut gue sih WFH itu emang dibutuhkan karena COVID aja. Kalau sekarang sih gue yakin banyak juga yang lebih pengen WFO gitu. Karena pertama mudah, terus yang kedua juga interaksi sosialnya makin meningkat gitu. Iya. Karena kan orang pasti butuh interaksi sosial gitu. Dia pengen tetap ketemu sama teman-teman kerjanya gitu. Dan dia juga mungkin skillnya bakal meningkat gitu. Karena kan sharing gitu, banyak sharing komunikasi gitu. Menurutku ya benar ada plus minusnya. Tapi menurutku karena sempat populer kemarin pandemi, ini nanti pas setelah pandemi nih mulai yang di normal dan lain sebagainya akan ada opsi baru memang untuk orang perusahaan ataupun orang kerja yang sendiri ya, karyawan yang atau misalnya kayak ya emang YouTuber dan lain-lain ada pilihan untuk bisa kerja dari rumah, bisa kerja dari kantor. Oh gitu. Bebas gitu milih ya. Iya, jadi orang sekarang ada pilihan lagi, nggak lagi kayak zaman dulu. Oh kalau kerja tuh harus pasti di kantor ya, datang gitu kan mandi siap-siap. Betul. Apalagi contoh kayak di Jakarta. Itu pilihan yang bagus menurutku. Iya karena macet ya. Orang udah stres. Betul. Ya. Sempet kan waktu pandemi kemarin tidak semacet itu Jakarta, bener nggak? Kita tinggal di Jakarta nih by the way. Kan? Jadi orang di luar tuh nggak macet. Apalagi kota-kota besar, WFH itu sebenarnya opsi yang bagus. Walaupun tetap ada plus minusnya. Iya gitu ya. Tinggal pilih aja dah mau yang mana gitu. Mungkin harusnya dari pemerintahnya juga harus udah mulai nggak nentuin juga gitu ya. Benar. Arahnya mau kemana gitu. Jangan perusahaan. Kalau perusahaan ntar malah betul. Udah ini WFO gitu kan.
Atau malah ya, diluasin. bisa jadi juga dikasih pemerintah ngasih opsi gitu ya. Iya, Perusahaan ketegasan gitu. jenis ini. Betul. Ya, mungkin disarankan Industrinya untuk ini, A, disarankan untuk B. Ya, Heeh. ya. Bagus juga sih, bagus juga sih. Oke, jadi mungkin segitu aja tadi ya soal kita ngomongin digitalisasi Beberapa hal lumayan administrasi tuh ya. tadi. Banyak Digital- banget poin-poinnya. Ya, digital administrasi, financial freedom sampai WFH tadi WFH. udah kita bahas. Jadi see you and bye-bye. Thank you. Thank you.